Isya 4 rakaat atau 6 rakaat? 4. Bukan kita ingin membandingkan lebih baik. Tidak sah sholat 6 rakaat. Sholat Isya 6 rakaat tidak sah. Walaupun kita merasa gak cukup 4 rakaat, nah sedikit saya mau tambah lebih banyak. Tidak sah. Kenapa? Bertentangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tawaf, kita mutar dari kanan ke kiri, perlawanan dengan arah jarum jam. Kira-kira gak keren, kita mau searah jarum jam, muternya arah jarum jam. Diterima? Tidak. Gak diterima. Puasa, saya kerja dari pagi sampai sore, saya mau puasa dari sore sampai malam, jadi kerjanya gak diganggu. Dianggap orang gila gitu. Dianggap gak waras kita. Kenapa? Bertentangan dengan Rasulullah. Oleh sebab itu hadirin, Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ambil dulu, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhkan. Tanpa kita harus banyak tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat. Kita tinggalkan dulu pertanyaan itu, kita kerjakan karena itu adalah perintahnya Allah, perintahnya Nabi Muhammad. Wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taat sama Allah, taat sama Rasul, maka insya Allah kalian akan dirahmati oleh Allah. Ini 2 syarat yang tidak bisa dipesahkan. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Mau dapat rahmat hanya taat sama Allah, nggak akan dirahmati oleh Allah. Mau dapat rahmat hanya taat sama Rasul, tidak taat sama Allah, tidak akan dirahmati oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat rahmat selama-lamanya kalau kita tidak menggandengkan taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad. Taat kepada baginda Nabi Muhammad merupakan syarat untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lihat bagaimana para sahabat, mereka tidak banyak bertanya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad mereka kerjakan. Dulu ketika di perang Badar, ada salah seorang sahabat yang ketika dia berperang, ketika dia asik berperang, lawan perangnya itu memukul pedang daripada sahabat ini sampai pedangnya itu terbelah 2. Ini sahabat gak pikir mau cari bantuan atau pinjam pedang yang lain, yang didatangi Nabi Muhammad dulu. Dicarinya Rasulullah di perang Badar, didatanginya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pedangku patah, pedangku patah. Apa kata Rasulullah? Ambil 1 ranting, dilemparkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat itu. Pedang patah dikasih ranting kayu pohon. Pedang saja patah, apalagi kayu pohon, ranting. Tapi lihat sahabat, gak tanya itu datang dari Nabi Muhammad. Selagi itu datang dari Rasulullah, kata Nabi Muhammad, "Qatil bihadza." Ambil ini kayu, perang pada ini. Ketika gak bertanya ini sahabat, diambil itu kayu, tiba-tiba diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahawwalu sayfan. Berubah ini kayu jadi pedang. Bahkan setelah perang Badar, kayu tersebut yang menjadi pedang itu disebut dengan pedang Al-Aun, pedang yang membawa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika Nabi Musa alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah ketika dikejar oleh Fir'aun, ketok tongkat terbelah lautan. Kira-kira otak mana yang bisa menerima ketok tongkat lautan terbelah? Akan tetapi, kenapa kita semua menjadikan apapun problem kita itu adalah masalah besar? Takutnya luar biasa.